Halo guys, kembali lagi di podcast Sambil Jalan, episode 3 ya ini. Tarik napas dulu bro, biar nalarnya nyampe, jangan dompetnya yang nyusut duluan. Hari ini kita bongkar kenapa Indonesia terasa mahal dan kenapa gue minta lu stop menormalisasi gotong royong sebagai solusi utama. Gini, mahal itu bukan angka di rak, tapi rasio antara gaji dan keranjang belanja. Berdasarkan data Pemprov DKI 2024, UMP Jakarta di kisaran 5,06 juta rupiah per bulan. Berdasarkan data BPS Maret 2024, harga beras retail sempat rekor sekitar Rp15.500 per kilogram. Dan laporan media Agustus 2025 bilang sempat mendekati lagi. Jadi yang bikin keringetan itu bukan sekedar harga naik, tapi kenaikan gaji lo kalah cepat. Kenapa harga belanjaan terasa kayak beban gym? Karena sistem yang kacau. Berdasarkan World Bank Logistic Performance Index 2023, performa logistik kita di papan tengah dan di bawah Malaysia. Berdasarkan Transparency International CPI 2024, skor korupsi sektor publik kita 37/100. Artinya apa? Banyak hambatan dan biaya tidak perlu yang nempel di setiap kilometer barang berjalan. Sekarang ke realita lapangan. Kita bayar pajak, habis itu di jalan bayar parkir liar. Ada yang diem di lampu merah, kita kasih uang juga. Berdasarkan cerita supir truk yang udah jadi rahasia umum, ada setoran di pelabuhan, di jalan, dan di pos-pos gelap. Kemarin gue habis kirim barang dari Cilegon 25 ton ke Subang. Baru keluar tempat timbang, udah ada yang nungguin bilangnya mau dikawal dan dimintain uang. Padahal itu masyarakat sekitar. Layanan publik kadang diminyakin biar licin. Ini kelihatan kayak ekonomi berputar, padahal itu rent seeking. Nyedot nilai dari arus barang jasa tanpa nambahin nilai baru. Efek ekonominya bukan sekedar yang narik pungli terus belanja liar bikin inflasi. Yang lebih tepat, biaya produksi dan distribusi membengkak karena banyak gerbang setoran. Itu nempel ke harga akhir. Ya intinya kita-kita juga yang akhirnya nanggung kenaikan harga. Habis naik, kita kasih lagi kan pajak dan uang parkirnya. Ibarat bikin roti. Tepungnya sama, tukangnya sama, tapi tiap buka tutup pintu oven kena tiket upeti. Roti jadi premium bukan karena resepnya naik level, tapi karena jalurnya penuh uang haram. Dan ini baunya feodalisme modern. Ada yang duduk ongkang-ongkang, narasinya melindungi dan mengayomi, tapi tugas utamanya narik upeti. Kalau pola ini dianggap normal, gotong royong berubah fungsi. Dari nilai luhur jadi tambal sulam permanen untuk nutup bolong layanan publik. Itu tanda negara absen. BTW kalau gotong royong itu nilai luhur, jangan-jangan udah dari zaman kerajaan dulu kali ya, emang udah gagal pemimpinnya. Apalagi dulu eksplisit sistem feodal. Serius dikit ya, ini bukti kita belum merdeka sepenuhnya di urusan layanan publik dan keadilan ekonomi. Sekarang bagian yang sensitif tapi perlu. Stop normalisasi pungli. Buat yang muslim, berdasarkan hukum fikih tentang risiwah, pungli atau suap itu haram. Jangan disulap jadi sedekah. Kita tidak sedang menolong, kita lagi disuruh manut sama sistem yang zolim. Tarik napas lagi bro. Kita bisa tegas tanpa jadi galak. Kalau nggak gotong royong terus apa? Tenang, gue bukan nyuruh jadi batu. Tolong bedain solidaritas versus subsidiin kegagalan sistem. Solidaritas itu koordinasi yang bikin biaya turun secara struktural. Contoh simpel, langganan internet resmi barengan biar lebih murah dan transparan, ya harga turun karena konsep economics of scale. Ya buat lo yang blow on intinya grosiran lah. Bikin koperasi alat kerja biar nggak sewa mahal sendirian. Lo pernah kagak sih? Ngerasa kota-kota di Indonesia ini kayak punya divisi setoran resmi yang nggak resmi. Ada panitia parkir di mana-mana, ada koordinator ketertiban yang hobinya minta jatah. Terus ada tim pengamanan rasa sayang yang tiap lewat bikin dompet refleks kurus. Nah, biar adil, kita ngomongin oknum ya, bukan semua orang, bukan semua organisasi. Walaupun kayaknya yang benar yang malah jadi oknum. Tapi pola besarnya begini, kalau negara bolong, selalu muncul subkontraktor ketertiban. Job desk-nya bukan bikin nilai atau added value, tapi mutip nilai.
Ini kayak pemerintah lagi bikin program makan siang gratis, tapi yang bayarin warga yang lewat. Kreatif banget. Efektif buat siapa dulu? Karena kalau ada banyak pengangguran dan ormas-ormasan yang siap mengelola trotoar sampai simpang lampu merah, lalu sistem politik butuh angka dukungan, tebak siapa yang dipelihara? Iya, ekosistem setoran ini. Semua dapat peran. Ada yang jaga portal, ada yang nyimpen peluit, ada yang ngitung kontribusi sukarela. Demokrasi rasa feodal. Rakyat kerja, beberapa oknum duduk manis, upeti jalan. Lucunya, dinormalisasi dengan saling bantu, gotong royong, sedekah. Dan lucunya, naskahnya selalu sama. Ini demi ketertiban, demi keamanan, demi kenyamanan bersama. Bro, kalau ketertiban itu beneran produk, harusnya ada garansi. Ini mah tiap hari kita bayar, tapi bolongnya tetap di tempat. Kayak langganan aplikasi premium, tapi fiturnya tetap di-lock. Kita protes, jawabannya, sabar. Lanjut ya. Jadi gini, selama ada pintu setoran, bakal selalu ada yang jaga pintu. Dan selama ada yang jaga, biaya itu nempel ke harga, yang akhirnya lo bayarin juga. Kita mau nerusin pola begini terus. Coba bayangin pagi biasa. Dari rumah ke sekolah, terus mampir puskesmas, lanjut ke kantor pos. Ada nggak momen yang bikin lo diisyaratin, ya ngertilah. Kalau masih kejadian, berarti kita masih hidup di jalan yang tiap simpang ada upetinya. Feodal, cuma ganti seragam. Terus, tiap ada oknum yang minta jatah sambil bilang demi ketertiban. Layanan yang beneran kita bayar itu buat siapa? Publiknya siapa? Yang dilayani siapa? Kita yang kerja dan bayar pajak, mereka yang narik. Kebalikan. Gue nggak jual jubah superhero. Gue cuma bawa peta yang sederhana dan akal sehat. Begitu peta kebuka, logistik yang muter, izin yang minta salam, setoran yang diam-diam nyangkut, kebiasaan kelihatan aslinya. Bukan adat mulia, tapi kebocoran yang dibiasakan. Kenapa mesti berhenti nganggap normal? Karena begitu kita ya udahin, itu sama aja ngasih restu ke feodalisme gaya baru. Mahal, di sini, itu hasil dari kegagalan sistem, bukan takdir. Sistem yang benar akan bikin harga yang lebih waras. Sekarang gini, di ruang publik, coba mulai biasain pakai jalur resmi, meski kadang lebih lama. Tolak pungli kalau emang keselamatan lu tetap aman. Simpan bukti dan laporkan kalau memungkinkan. Ya minimal stok bayar parkir ke tukang parkir liar lah. Terus coba dorong transparansi di RT RW, sekolah, puskesmas, yang pelan-pelan bikin biaya sosial buat pelaku pungli makin mahal. Nanti portal-portal setoran itu makin sepi yang ngisi. Dan jangan lupa, era artificial intelligence bakal ngebesarin jarak antara yang adaptif sama yang pasrah. Bukan buat nakutin, kuncinya kemandirian. Skill yang bikin lo nggak perlu bayar upeti, waktu, dan tenaga ke proses yang semestinya bisa diotomasi. Pangkas setengah jam kerja per hari, lumayan. Itu merdeka kecil-kecilan dari friksi, yang kecil tapi konsisten. Jadi guys, kesimpulannya gini. Mahal itu dampak sistem yang existing, bukan takdir. Stop normalisasi pungli. Stop gotong royong tambal sulam. Dorong layanan publik yang beneran jalan. Jangan biayain feodalisme. Biayai kapasitas diri dan transparansi. Kalau kita udah berprinsip begini, gue yakin perubahan akan lebih cepat berasa. Ya udah, segitu aja dulu dari gue. See you guys. Thank you.